Haleluya. Sekali lagi sahabat shalom. Apa kabar? Iya. Luar biasa. Ya, yakin luar biasa ya. Haleluya. Oke, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, tanpa panjang lebar, saya mau sampaikan kebenaran firman Elohim untuk kita semua. Ya, untuk hari ini di tahun 2026 adalah tahun persiapan terakhir. Saya harap Anda memahami. Ya, sekali lagi saya katakan tahun 2026 adalah tahun persiapan terakhir. Haleluya. Kalau toh Anda tidak siap, ya sudah. Dan ini kisah kita tuh. Ya, jadi hari ini 2026 ya adalah tahun terakhir bagi kita. Ya. Mungkin muncul pertanyaan saudara. Ya, kenapa harus 2026? Ya, disebut persiapan terakhir. Ada apa? Ya kan? Otomatis mungkin saudara akan bertanya. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita lihat di dalam kitab suci dan juga yang terjadi dengan keadaan dunia. Apa yang terjadi di kitab suci itu juga yang terjadi di luar sana. Ya, dalam Matius 24 sudah jelas sekali saudara. Kalau saudara di rumah baca berulang-ulang kali itu jelas. Ya, sangat jelas di mana Yesua sudah membuatkan tanda-tanda akhir zaman. Di mana di situ ada perang sudah terjadi, sudah sementara terjadi. Ya, di mana di situ ada kelaparan sementara terjadi, sudah dan sementara berlangsung. Bahkan kalau perang terus berlangsung, maka saya sudah posting kemarin ada berapa puluh ribu yang akan nanti kelaparan. Ya, tentunya di setiap negara akan alami ini. Dan itu sudah dicatat di dalam Matius 24. Akan ada gempa bumi. Oh, lani lagi. Ya, Kalimantan yang katanya tidak ada lempengan bumi. Jadi tidak mungkin terjadi gempa bumi. Nyatanya tahun-tahun terakhir. Bahkan di tahun 2026 sudah 2 bahkan 3 kali gempa bumi. Mau ngomong apa, saudara? Ya, kemudian apalagi kekacauan, oh sudah lagi kekacauan. Ya, apalagi wabah, oh udah mulai dari COVID muncul baru lagi virus Nipah, muncul lagi campak, KL sudah KLB, ya dan super influenza katanya macam-macam sudah. Ya. Dan yang sekarang adalah campak, saudara. Sudah dinyatakan KLB, artinya kejadian luar biasa, jaga baik. Ya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, sudah terjadi. Apalagi saudara, ya, sakit penyakit, yaitu karena juga tadi wabah, virus, kuman, bakteri. Ya, semua itu kita sudah lihat, itu sudah semakin nyata. Ya, jelas di depan mata kita lihat itu terjadi sekarang saudara. Ya, jangan Anda berkata lah itu kan dari dulu. Iya dari dulu, tapi sekarang bukan cuma Indonesia ibarat kata, tapi ini sudah mendunia. Ya, sudah mendunia saudara. Berarti benar-benar firman digenapi. Ya, kemudian apalagi? Ya, haleluya. Dalam Matius 24, 15, 16 ada panggilan. Dicatat di situ untuk lari ke pegunungan, saudara. Ya, yang artinya apa? Harus memisahkan diri dari sistem dunia. Kenapa? Ya sebelum kehancuran itu besar itu datang, saudara. Ya, dalam Wahyu 18 ayat 4 berkata, keluarlah kamu dari Babel, hai umatku. Ini adalah panggilan terakhir sebelum tulah dijatuhkan. Paham ini saudara?
Makanya saya bisa pastikan saudara, 2026 adalah panggilan terakhir saudara. Untuk saudara yang pertama bersiap-siap. Pertanyaan saya, sudah siap belum? Jangan cuma awal-awal siap-siap. Pada faktanya ketika di lapangan bertemu dengan keadaan, bertemu dengan kesulitan, ternyata nggak siap. Betul nggak saudara? Seperti yang sudah ada contoh, yang sekarang pulang, ya kan? Sudah ada contoh. Dari sana siap, ketika di sini ternyata diperhadapkan dengan berbagai situasi, ternyata dia nggak siap, saudara. Balik lagi, lahir lagi, saudara. Saya percaya, saudara. Kalau dia nggak, artinya dia nggak harus korbankan nyawanya, darahnya, ya dia pasti akan terima tanda. Ngeri saudara Bapak Ibu yang terkasih. Ya, nah kita di sini saudara Bapak Ibu yang terkasih. Jangan hanya sekedar siap. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati saudara. Saudara akan mati konyol pagi lusa. Bahkan saudara saya katakan berkali-kali akan terima tanda. Karena saudara tidak akan mampu. Saya sudah bilang kita tidak mungkin sendiri-sendiri saudara. Ya, kalau saya biar ibaratnya baku bunuh, ya kan? Biar ada pertumpahan darah kalau kita tidak mau bersatu. Makanya saya ajak terus, masih ada waktu dan kesempatan. Ayo kita sama-sama dalam komunitas. Ini saudara, ya, ini panggilan terakhir untuk kita juga. Selain kita sudah bersedia 9 bahan pokok dan lain sebagainya, ayo kita bersedia untuk ketahanan pangan mandiri dan juga kampung aman. Ya, haleluya. Inilah panggilan seperti di dalam Matius 24, 15 sampai 16. Di situ dikatakan mereka disuruh lari ke pegunungan. Kita nggak ada gunung, saudara. Ya, memisahkan diri dari sistem dunia sebelum kehancuran besar datang. Bahkan dalam Wahyu 18 ayat 4 saya bacakan lagi, keluarlah kamu dari Babel, hai umatku. Ini adalah panggilan terakhir sebelum tulah dijatuhkan. Ya, kemudian kita lihat keadaan dunia sekarang, saudara. Ya, kita bicara dunia luar yang terjadi hari-hari ini. Ya, saudara bisa melihat krisis pangan global semakin nyata, betul? Krisis pangan global. Ya, negara sudah mengalami kekurangan bahan pokok. Ya, makanya harga-harga melonjak tinggi. Ya, bahkan karena perang distribusi terganggu, saudara. Ya, makanya saudara lihat, apalagi dalam suasana lebaran begini, semua naik, saudara, kesempatan. Dan saudara pastikan apakah kalau dia sudah naik, apakah dia akan turun lagi. Ya, ini fakta di lapangan yang tidak bisa elak, saudara Bapak Ibu yang terkasih. Ya, haleluya. Kemudian kita perhatikan lagi tentang sistem keuangan dan teknologi yang semakin mengarah kepada kontrol. Ya kan? Saya sudah khotbahkan pada hari Sabat beberapa Sabat yang lalu tentang biometrik yang akan diterapkan tanggal 7 Juli 2026. Ya, bahkan anak-anak usia 16 tahun ke bawah. Ya, mulai 28 Maret. Tinggal berapa hari ke depan. Ya kan? Puas-puasin lah Dina ya. Ya, akan diblok. Dan sudah banyak akun-akun diblok. Ya, belum tanggal 28. Tapi saudara tahu, itu pun hanya permainan mereka untuk menjalankan yang biometrik. Jadi 17 tahun ke atas akan diwajibkan, saudara. Ya, jadi kalau orang tua anak-anak tidak memahami ini, otomatis mereka sudah akan masuk ke sistem. Dan saya sudah ingatkan berkali-kali, orang kalau sudah masuk ke sistem tidak akan mampu keluar lagi. Karena sistem itu sudah akan masuk ke dalam database dan Anda bisa dikontrol. Kemanapun Anda pergi dan ada apa yang Anda makan, apa yang Anda minum.
Apa yang Anda lakukan? Saya sudah pernah kasih tahu itu kan? Ya. Itu terjadi dan itu sudah dilakukan oleh negeri Cina, saudara. Ya. Di mana apa? Ya, mereka dikontrol, saudara. Oh, hari ini misalnya kita atau Pak Tono atau Amin, kebanyakan makan manuk mereka. Itu akan dikontrol, akan dibatasi, nggak boleh lagi. Oh, ini kebanyakan jalan-jalan ya kan, misalnya di mall ini sekian. Itu akan dikontrol, nggak bisa lagi dia jalan-jalan. Kehidupan kita akan dibatasi, akan dikontrol. Ya, kalau yang sekarang kita misalnya ada Shopee atau ada akun-akun e-wallet lainnya, lalu kita scan wajah, itu nggak jadi masalah. Karena saya sudah jelaskan kita masih terpisah. Tapi nanti ketika biometrik diterapkan, itu akan terhubung semua ke sistem, saya sudah jelaskan. Ya, haleluya. Ngeri saudara Bapak Ibu yang terkasih. Dan ini sistem ini sementara dijalankan saudara. Ya, haleluya. Inilah sistem yang dimainkan. Inilah sistem teknologi yang semakin mengarah kepada kontrol, yaitu penuh dengan biometrik dan digitalisasi. Dan ini membuat orang-orang yang tidak tunduk pada sistem dunia akan sulit bertahan. Ya. Kalau Anda tetap stay di sini, Anda tidak mengikuti sistem, Anda tidak akan mampu bertahan, saudara. Ya kalau semua sudah biometrik, apalagi nanti di negara kalian saudara belanja nggak bisa lagi pakai uang cash, gimana? Saudara mau bayar pakai apa? Pakai daun, pakai emas boleh-boleh aja. Ya, tergantung saudara. Ya, haleluya. Nah, kita nggak akan siap, saudara Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita tidak memiliki persiapan dari sekarang, sudah dari dulu sebenarnya saya sudah sampaikan. Ya, kemudian apa lagi, saudara? Kekacauan sosial dan politik semakin meluas. Ya, konflik, ketidakstabilan, bahkan ketidakpastian membuat kampung aman dan ketahanan panganlah yang menjadi satu-satunya benteng nyata. Ya, saudara, saya berkali-kali sampaikan, kalau sistem ini betul-betul, ini undang-undang sudah disahkan, cuman belum ada kegerakan aja dari pemerintah, karena mereka masih mengumpulkan TNI Polri, saudara. Itu kalau sudah turun tangan di beberapa daerah sudah. Jadi bertahap mereka. Yang tidak bayar pajak langsung datang ke rumah, saudara. Ya. Apalagi kita semua rumah, semua tanah tidak ditempati disita pemerintah, tidak bayar pajak disita. Bahkan saudara, tidak merubah sertifikat kita menjadi digitalisasi, tetap tidak bisa juga, saudara. Ya, dan apakah saudara ini nanti ketika lalu saudara bilang nggak mau, itu akan terjadi nanti, saudara, pertumpahan darah. Karena paling tidak saudara akan berlawan, bukan? Saudara akan berlawan, bukan kita. Dan itulah yang akan terjadi hari-hari ini. Ya, bahkan sudah terjadi. Saudara lihat di Facebook yang sudah saya posting berkali-kali tentang bagaimana mereka yang sudah bukan punya lagi SKT, kalau kita di sini kan SKT, sudah punya sertifikat yang buku biru itu, buku hijau ke biru itu toh bermasalah dan disita, diambil oleh pemerintah, saudara. Ya, bahkan pedagang manuk, pedagang ayam, ya kan, saudara lihat postingannya. Diblokir rekening mereka karena tidak bayar pajak. Dan ketika mereka mau bayar pajak, berapa ratus juta yang harus mereka bayar. Ya, ngeri, saudara. Makanya kalau kita tidak ada persiapan, udahlah, saya nggak bisa bayangkan, ngeri, ngeri kalau dibayangkan, saudara. Ya, jangan main-main. Saudara dengar dari komunitas yang sedikit
yang memahami daripada ketimbang saudara harus dengar apa kata orang luar sana yang tidak paham apa-apa, saudara. Yang sampai hari ini berkata, oh Indonesia nanti baik lagi, oh negara nanti pulih lagi. Karena mereka belum siap menerima kenyataan kalau kita sudah ada di zaman akhir. Mereka nggak siap, mereka pikir dunia masih panjang. Makanya mereka nggak siap. Saya sebagai manusia pun sebagai manusia daging awalnya memang nggak siap. Bahkan muncul pertanyaan, secepat itu kan? Ya kan? Secepat itu kah Tuhan? Apalagi kita ibarat yang baru naik daun, pekerjaan baru mulai, baru mau bangun rumah 1-2 tingkat, ya kan? Baru ini itu semua. Ketika diperhadapkan seolah-olah sulit untuk kita terima keadaan kalau waktu di dalam dunia ini sudah nggak lama, saudara. Betul nggak? Iya kan? Sulit untuk kita menerima realita. Tapi sadarlah, saudara Bapak Ibu yang terkasih. Sadarlah. Ya, sadar. Haleluya. Dari awal saya tidak melarang Anda untuk bekerja, membeli sesuatu. Cuman diingat, disampaikan hati-hati. Mana kebutuhan dan mana keinginan itu dua hal yang berbeda yang saudara harus pahami juga. Dan sudah saya jelaskan berkali-kali. Ya, haleluya. Jadi, mengapa 2026 adalah persiapan terakhir? Ya karena setelah ini pintu akan semakin sempit. Masuk 2027 lebih lane lagi. Ya, lebih mengerikan lagi, saudara. Karena agenda harus tetap berjalan dan finish selesai itu 2003. Berapa lama untuk mencapai 4 tahun? Kita belum berbicara rapture. Anggaplah nggak rapture sampai 2030. Nah itu saudara, waktu kita tinggal 4 tahun. Ya, mengerikan saudara. Dunia akan masuk ke fase yang lebih gelap. Ya, di mana mereka yang tidak siap akan mengalami kesulitan besar. Nah, tahun inilah adalah kesempatan terakhir untuk yang pertama memisahkan diri dari Babel. Ya, saya sudah jelaskan apa itu Babel. Ya, yang kedua menyiapkan pangan mandiri dan kampung aman. Dan yang ketiga menguatkan iman dan juga rohani kita. Amin. Haleluya. Jadi dengan kata lain 2026 adalah tahun penentuan. Setelah ini badai akan datang lebih besar. Dan hanya mereka yang sudah siap, hanya mereka yang sudah berjaga-jaga yang akan bisa bertahan. Ya, karena firman Elohim katakan hanya mereka yang bertahan akan selamat, yang gak bertahan tetap tidak selamat. Paham ya? Ya, jadi kita masuk kepada inti khotbah. Ya, dari 2026 adalah tahun persiapan terakhir. Ya. Jadi bersyukurlah saudara ada hari ini, bukan sekedar kita ngumpul-ngumpul tiap Sabat ya untuk membicarakan hal-hal receh, untuk membicarakan hal-hal yang ringan, tetapi setiap Sabat ada hal yang baru yang kita dengar, kita sampaikan. Ya, dan ini adalah hal yang serius saudara. Ya, di mana dunia di sekitar kita sedang berguncang, krisis terjadi di mana-mana, kekacauan semakin nyata, bahkan tanda-tanda zaman sudah semakin jelas saudara. Dan saya mau katakan ini bukan kebetulan, tetapi ini nyata saudara. Akan tetapi kitab suci menubuatkan bahwa sebelum kedatangan Yesus, sebelum kedatangan Bapa Yahweh, dunia akan mengalami masa yang penuh dengan kegoncangan. Ya, haleluya. Ya saudara. Dan saya mau sampaikan kita tidak bisa menutupi akan hal ini saudara. Ya, kita tidak bisa berkata ini hanya sementara.
Nanti juga Indonesia akan dipulihkan. Ya, hati-hati saudara. Itu tidak akan terjadi. Maka sangat disayangkan betapa bodohnya mereka karena mereka tidak memahami. Sebenarnya bukan tidak memahami, saudara. Ya saya katakan tadi, mereka nggak siap, saudara, dengan waktunya. Ya, haleluya. Kitab suci jelas berkata, kamu akan mendengar deru perang dan kabar tentang perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi kelaparan serta gempa bumi di berbagai tempat. Tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan. Jelas Matius 24:6-8. Saudara perhatikan baik kata-kata. Barulah permulaan penderitaan. Ya, barulah permulaan penderitaan. Artinya apa? Apa yang kita lihat sekarang itu hanyalah awal. Kenapa? Karena gelombang yang lebih besar sedang menanti, saudara. Ya, dan karena itu tahun 2026 ini bukanlah tahun biasa. Ya, ini adalah tahun persiapan terakhir. Tahun di mana kita juga harus benar-benar berjaga-jaga. Tahun di mana saudara dan saya harus benar-benar memperkuatkan diri kita. Dan bahkan memisahkan diri dari sistem, saudara. Ya, sistem yang akan runtuh. Ya, dan saya ulang-ulang berkali-kali, saudara. Ya, persiapan. Mau tunggu kapan, saudara? Mau tunggu nanti? Ya, haleluya. Saya berdiri, saudara. Ya, di mimbar ini bukan untuk menakut-nakuti saudara. Ya, tapi memperingatkan. Ya, memperingatkan saudara. Jangan sampai hal itu terjadi, penyesalannya menyesal. Gak ada gunanya saudara menyesal dari sekarang, saudara. Ya, saya memperingatkan saudara. Ya, dengan penuh kasih. Ayo bersiap, saudara. Ya, sama seperti orang tua, seperti seorang ayah yang ketika melihat bahaya di depan dia akan berteriak kepada anaknya. Tentu ada peringatan, awas. Iya kan? Mungkin di sana ada bahaya, dikatakan awas jangan ke sana, mungkin ya kan, di sana ada bahaya, saudara. Demikian pun dengan Bapa kita. Bapa yang penuh kasih. Ya, melalui kitab suci sudah berteriak, sudah disampaikan. Berjaga-jagalah, bersiaplah, lari dari Babel. Ya, bukan Babel kitanya yang Babel, saudara. Ya, lari dari keadaan dunia. Jadi saudara, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita buka hati betul-betul, saudara. Ya, mari kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Karena pesan hari ini bukan sekedar kata-kata, tapi ini adalah panggilan hidup. Karena 2026 adalah panggilan, bahkan persiapan terakhir kita. Amin. Ya, bersiap bukan kita ngumpul segala kumpul. Saya sudah katakan, Anda mau kumpul pasokan di rumah penuh, tapi Anda tidak lari. Pagi lusa rumah Anda yang dijarah orang. Ya, pagi lusa rumah Anda, oh dia ada nimbun beras, dia ada nimbun gula garam, dia ada nimbun micin. Ya kan? Oh dia ada nimbun minyak goreng. Ya, otomatis akan habis, saudara. Mau menghadapi, Anda siap sendiri?
Anda siap sendiri? 2-3 orang, anak bini? Siap? Kalau kita lari kan aman, saudara. Dengan komunitas yang ada, tidak membunuh bagi dosa bom. Tapi saya percaya, saudara, intinya yang saya katakan melangkah. Amin. Itu bagian dari tindakan iman. Nanti selanjutnya ada Bapak Yahweh yang tolong. Betul? Ya. Bapak Yahweh itu punya banyak cara untuk tolong kita. Yang penting bagian dari iman kita sudah lakukan. Banyak kok kejadian waktu COVID dulu. Waktu datang nih nakes-nakes mau suntik mereka. Ya, bahkan ada beberapa kesaksian. Ya, mereka datangi rumah di perumahan A, misalnya blok A, B, C, D, rumah 1, 2, 3, 4. Misalnya rumah 1 ditangi, rumah 2 dilangkahi, saudara. Itu kenapa, saudara? Seolah-olah Bapak Yahweh membuat tidak ada rumah di situ. Makanya saya katakan intinya kita bertindak dulu. Nanti selanjutnya ada Bapak Yahweh yang maha tahu segala-galanya. Yang akan meluputkan kita dari segala mara bahaya. Jangan saudara Anda punya iman konyol, oh saya beriman, Bapak Yahweh lindungi, oh tetap dijarah saudara. Ya, sekarang aja udah banyak jarahan kok. Saudara melihat di tempat kita, saudara lihat di Sumatera sana, Aceh, Padang. Hari ini mereka masih nangis. Karena mereka masih kelaparan, saudara. Mereka lebaran, aduh Tuhan kasihan. Makanya kadang-kadang kalau saya lihat itu saya langsung scroll. Rasanya mau nangis, nggak setega itu, saudara. Saudara lihat, cari di media sosial itu Sumatera, Aceh sana. Apakah mereka sudah pulih? Belum. Sudah berapa bulan? 4 bulan sampai sekarang mana ada mereka pulih? Bahkan ada yang kelaparan. Makanya nggak heran kalau mereka mulai menjara. Alfamart, Indomart, pokoknya toko-toko yang ada. Apakah mereka jahat? Tidak, yang membuat mereka jahat perut mereka lapar. Betul? Anda pun pagi lusa akan begitu. Apalagi anak Anda masih punya anak kecil, ketika dia mama lapar, Anda akan berbuat nekat untuk kasih makan mereka. Makanya siap dari sekarang. Amin. Inilah yang saya mau katakan, saudara. Anda tidak akan rela. Bahkan saya sudah katakan di Sumatera orang tua dengan anak juga berebut makanan. Karena apa? Perut. Ini perut kalau udah lapar jahat, saudara. Betul enggak? Anda kalau udah lapar gimana? Marah kan? Emosi kan? Nah itu ya. Iya, emosi enggak? Apalagi ada istri atau anak atau orang lain bikin tambah emosi, udah selesai. Makanya kalau perut tidak lapar sayang, hai. Itu dia, saudara. Ya, dan ini sudah terjadi bukan tidak. Ya, haleluya. Paham ya? Haleluya. Saya harus sampaikan ini supaya kita betul-betul memahami. Ya, jangan nanti udah kejadian baru Anda ibaratnya baru lintang pukang sana sini, ya nggak bisa, saudara. Ya, paham ya? Kita lanjut bagian yang kedua. Panggilan untuk berjaga-jaga. Panggilan untuk berjaga-jaga. Ya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita melihat keadaan dunia yang penuh goncangan, ya, sekarang tibalah saatnya kita menanggapi panggilan kitab suci.
Ya, saudara, tanggapi panggilan kitab suci untuk berjaga-jaga. Ya, sudah dijelaskan berkali-kali bahkan tadi dalam Matius 24, 15, 16 Yesus berkata dengan sangat jelas, apabila kamu melihat kekejian yang membinasakan, maka orang-orang di Yudea harus lari ke pegunungan. Perhatikan kata-kata ini, lari ke pegunungan. Itu bukan sekedar perintah untuk berpindah tempat, tetapi panggilan untuk memisahkan diri dari bahaya. Yang artinya mereka disuruh mencari perlindungan di tempat yang aman. Amin. Ya, realita di kehidupan yang sekarang pun kita pun harus demikian. Kita harus mencari tempat yang aman dalam komunitas kita. Cuman persoalannya kita nggak ada gunung. Jangankan gunung, dalam babas pun kesulitan kita, apalagi naik gunung. Kan begitu, saudara? Ya, haleluya. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, jelas sekali, saudara. Ya, ini bukan sekedar perintah untuk berpindah tempat, tapi ini adalah merupakan panggilan sekali lagi untuk memisahkan diri dari bahaya. Haleluya. Dan tentunya mencari perlindungan. Ya. Nah, saudara, perhatikan, berjaga-jaga berarti kita tidak boleh hidup santai. Ya, seolah-olah tidak ada apa-apa. Ya, bahkan kita tidak boleh berkata, masih lama kok, nanti aja. Ya kan? Gak bisa, saudara, waktunya sudah sangat singkat. 2026 ini adalah persiapan terakhir. Kalau kita tidak berjaga-jaga sekarang, kita akan terlambat. Nah, kalau sudah terlambat, ya sudah. Saudara, nikmati aja penderitaan yang sesungguhnya. Ya. Bahkan di sini saya mau sampaikan, berjaga-jaga berarti mata kita terbuka untuk melihat tanda-tanda zaman. Amin. Saudara punya HP, punya media sosial. Kita belum ada biometrik, masih 3 bulan ke depan. Pergunakan. Saudara lihat, kalau saudara nggak percaya omongan saya. Ya. Kemudian hati kita waspada terhadap tipu daya. Ingat, dari dulu sudah saya sampaikan, jangan tertipu. Setan ini penipu. Dia bapak penipu. Dan sudah berapa banyak kita ditipu, termasuk penyembah-penyembah Bapak Yahweh. Sudah berapa banyak ditipu oleh setan. Ya. Langkah kita siap, saudara, untuk meninggalkan Babel kapan saja. Amin. Haleluya. Ayo, saudara, siap. Ya, ingat kitab suci berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu dianggap layak luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu dapat berdiri di hadapan Anak Manusia. Lukas 21 ayat 36. Kita disuruh berjaga-jaga sambil berdoa, supaya kita diluputkan. Ya, jangan lunak omongan orang yang bilang, Tuhan tahu. Tuhan yang ciptakan kita kok. Itu orang bodoh namanya, saudara. Nggak mungkin Tuhan ciptakan kita, loh Tuhan binasakan kita. Lah, zaman nu aja Tuhan tidak segan-segan untuk membinasakan manusia karena kebebalan. Apalagi di zaman sekarang. Amin. Jangan Anda kenal Tuhan itu baik. Tapi kalau dia murka, ngeri, saudara. Kenapa dia bisa murka? Karena nggak dengar-dengaran, nggak taat, nggak setia, ngeyel, bandel, kerampak. Nah, itu dia. Orang Manado bilang kepala batu. Nah, coba kalau kita Dayak bilang kerampak.
Kepala batu versus rampa. Haleluya. Ya jelas saudara ya. Berjaga-jaga bukan hanya soal fisik, tapi juga soal rohani. Kalau kita sudah bersiap, ketahanan pangan mandiri sudah siap, kita ada di kampung aman, rohani kita terus berdoa, beribadah, memuji, menyembah sampai rapture datang. Bapak Yahweh jemput kita, amin. Haleluya. Itu maksud saya saudara. Ya. Haleluya. Ini yang dimaksudkan berjaga-jaga bukan hanya soal fisik. Ya, tapi rohani juga perlu. Ya, kalau fisik kita siapkan pangan, kampung aman dan lain sebagainya, tapi secara rohani kan ya tadi saya katakan puji-pujian, ada doa di situ. Ya, baca kitab suci dan lain sebagainya, ya. Jadi saudara jangan tidur. Ya, dari tahun lalu sudah saya bilang jangan tidur. Terlalu kebanyakan nonton drama Korea gue ini, atau drama Cina. Ya, makanya bangunlah terus. Bangun dari awal saudara. Ya, haleluya. Jangan terbuai oleh kenyamanan dunia. Ya, jangan menunggu sampai semuanya runtuh baru sadar, nggak ada gunanya saudara hari ini. Ya, sekarang Bapak Yahweh katakan, bangun. Ya, berjaga-jaga, persiapkan dirimu. Amin. Ya, saya sudah bilang tadi dia sebelum khotbah ya, saya sudah lihat mereka amin sudah siap. Ya, tapi kan masih di rumah persiapannya. Ya, mereka Pak Tono, Ibu Nur, udah jangan ditanyalah kalau mereka. Di samping enggak beras yang udah dibeli beguni-guni, belum yang dari dari lahan saudara. Ya, dan tidak bisa ditanya lah. Ya, nggak akan kelaparan karena beras banyak stok. Ya, yang lain-lain juga udahlah. Ya, itu baru 3 kakak yang saya lihat, yang lain belum saya lihat persiapannya. Masih tidur. Ya, masih tidur. Kita ada berapa kakak kita nih? Ya, ada 9, ada 7 juga. Ya, baru 3 kakak yang saya perhatikan siap. Yang lain masih tidur. Ya, siap saudara. Ya, karena ketika badai datang, ya hanya mereka yang siap saudara. Iya kan? Ya, kalaupun toh kita belum berlari karena memang masih ada, tapi tiba-tiba pasokan memang habis semua, langka, BBM nggak ada. Ya, segala sama kayak dulu, minyak goreng langka, dulu kan begitu. Dan ini mungkin lebih lama lagi, beras. Ya, saudara sudah siap, ya kan? Kalau kesaksian Ibu Anyu kemarin gas, ya kan? Tidak kerampak dari awal, dikasih tahu, ngeyel. Giliran susah gas, tak begitu kemenang. Ya mereka ada persiapan, nak minta bagi, enak aja loh, nak minta bagi. Itu maksud saya. Ya, ini bukan masalah pelit. Ini bukan masalah nggak punya hati. Karena kita sampaikan kita dibilang apa? Sesat. Kita dibilang macam-macam. Nggak percaya omong kita, giliran terjadi kita yang dicari. Kemarin kemana aja? Iya kan? Nah giliran benar-benar susah dicari, kita yang dicari. Kita yang meminta dibagi, tidak enak aja. Kan begitu saudara. Jangan mau, kita pun jangan bodoh. Amin. Jelas itulah gadis 5 bijaksana. Yang bodoh dan yang bijaksana. Ngapain kita berbagi? Kemarin kemana aja? Disuruh bersiap, naik. Iya kan? Itu begitu. Memang harus begitu. Terserah orang mau bilang apa. Termasuk saya ajarkan begitu. Jangan dikasih.
Ya kan? Jangan dikasih. Kecuali kita udah dalam komunitas. Kalau udah sekarang jangan dikasih siapapun. Salah sendiri. Disuruh siap kok nggak siap. Kan begitu. Ya, yang ketiga. Ketahanan pangan sebagai benteng. Ya, ketahanan pangan sebagai benteng. Ya, jadi saudara, kita tidak bisa menutup mata bahwa salah satu senjata yang paling mematikan dalam masa krisis adalah kelaparan. Ini yang saya sudah singgung tadi. Kalau perut udah lapar, nah itu dia. Ya, berbahaya saudara. Kenapa? Karena tanpa makanan manusia bisa kehilangan akal sehat. Ya, bisa membunuh saudara. Karena kalau udah lapar, mau tahu lagi ada iman gak ada iman. Kok tipe udah lapar, cuma mau tahu lagi nak mencuri atau enggak mau tahu. Ya, orang kalau perut udah lapar hilang itu firman. Biar dia tiap tahun ibadah terus, tiap tahun berdoa terus, kalau perut udah lapar hilang semua itu. Biar pendeta juga. Haleluya. Kalau udah hilang akal sehat karena perut lapar gitu. Iya kan? Saya sudah kasih contoh di Sumatera itu orang tua dengan anak aja berebut makanan. Kalau udah hilang akal sehat ya begitu. Ya, bahkan bisa saling membunuh satu dengan yang lain. Nah, itulah sebabnya kitab suci sudah memberikan contoh jelas dan sudah saya khotbahkan itu, yaitu tentang Yusuf. Sudah ingatkah khotbahnya tentang Yusuf di Mesir? Dalam Kejadian 41. Ya, kalau kita membaca dan merenungkan bagaimana Yusuf dengan hikmat dari Bapa Yahweh menyimpan gandum pada masa kelimpahan. Ya, menyimpan gandum pada masa kelimpahan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa masa kelaparan akan datang. Dan benar ketika kelaparan melanda, Mesir tidak hancur. Kenapa? Karena mereka sudah siap. Kalau Yusuf tidak mendapatkan mimpi dan dia masa bodoh, maka Mesir ketika terjadi kelaparan, Mesir pun hancur, saudara. Dan bapak mamanya dan kakak adiknya tetap mati kelaparan. Itulah hikmatnya Yusuf. Ya, saudara, inilah yang harus kita lakukan sekarang. Tahun 2026 adalah persiapan terakhir. Dengar baik, saya tekankan, tahun ini adalah persiapan terakhir. Paham ya? Ya, kalau kita tidak menyiapkan pangan, kita akan lemah. Kalau kita tidak punya cadangan, kita akan bergantung pada sistem dunia yang sebentar lagi runtuh. Ya, ketahanan pangan adalah benteng kita, saudara. Ya, benteng yang membuat kita tetap berdiri ketika badai datang. Amin. Paling penting itu pangan mandiri. Biar nggak ada beras pun, yang penting ada ubi, yang penting perut kenyang, saudara. Ya, perut, ada pepatah mengatakan, bukan pepatah sih. Ada yang saudara maksud saya. Perut kenyang, hati senang. Iya, Pak, saudara. Ya kan? Kalau tadinya saudara kelaparan kan mumet, gelisah, mau marah nampaknya. Ketika udah makan, senang hati. Ya kan? Langsung lega, langsung bahagia, ya kan? Itulah dia, saudara. Ya, jadi betapa pentingnya ketahanan pangan itu benteng kita, saudara. Jaga ini perut jangan sampai lapar. Amin. Apalagi saudara yang punya anak dia, haleluya. Tiap hari lapar. Nih, kita tidak makan apa
persiapan, nasi beras, nasi kayu, nasi ubi. Nah makan apa? Selampualo. Haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, berulang kali saya sampaikan, ketahanan pangan adalah benteng. Di mana benteng yang membuat kita tetap berdiri ketika badai datang, terserah nak datang. Ya, benteng yang membuat kampung kita aman. Ya dah saudara. Karena nggak perlu berebut dengan dunia luar. Amin. Apa arti ketahanan pangan, saudara? Apa arti ketahanan pangan? Saya sudah sampaikan berkali-kali. Ya, artinya tanam sendiri. Itu ketahanan pangan, bukan hasil orang lain. Hasil tanam sendiri. Ya, jangan hanya beli. Ini sih duit beli di mana? Iya kan? Kemudian yang berikutnya, menyimpan hasil panen. Nah itu ada, Ibu Nur, Bapak Tono udah ada. Hasil panen kitanya yang gugur kemarin, gagal. Ya, jangan dihabiskan. Ya, tapi jangan lupa ya kalau udah dipretelin saya minta. Kemarin katanya masih dengan daun-daun pertama ya, ngerepotkan. Haleluya. Ya, paling tidak untuk tanam lagi. Ya, jatah dari Pak Tono Gubernur. Haleluya. Ya, simpan hasil panen saudara. Jangan dihabiskan. Kemudian apa lagi? Mengolah dengan cara sederhana. Ya, supaya tahan lama. Haleluya. Memang betul beras itu hasil panen kalau kita simpan 7-8 tahun. Buktinya kemarin yang punya Ibu Nur yang dulu, biar udah kata kuning tetapi masih bisa dimakan, saudara. Iya kan? Haleluya. Luar biasa, saudara. Kemudian membuat lumbung yang bersama supaya bisa saling menopang. Yaitu kalau udah kita masuk dalam komunitas. Ya, buat lumbung, buat satu rumah 2x2 timbun di situ, simpan di situ. Ya, haleluya. Jadi ingat saudara, makanan bukan sekedar kebutuhan jasmani, tetapi juga ujian rohani. Ya, ujian rohani kalau perut lapar, oh haleluya. Ya, jadi ketika kelaparan melanda, apakah kita akan tetap percaya kepada Bapa Yahweh, atau kita akan menyerah dengan sistem Babel? Saya yakin dan percaya 100 bahkan 1000%. Kalau Anda kelaparan tidak ada persiapan, Anda pasti menyerah kepada sistem Babel. Ya, pasti. Apalagi Anda punya anak biak, pasti nyerah. Jangan bilang enggak, bohong. Ya, haleluya. Jadi dengan ketahanan pangan kita berkata, kami, saudara dan saya, tidak bergantung pada dunia. Ya, kami, saudara dan saya bergantung kepada Bapa Yahweh yang memberikan tanah, yang memberikan benih dan hasil panen. Amin. Haleluya. Jadi, saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita teguhkan. Ya, hari ini kita jadikan pangan sebagai benteng. Amin, saudara. Karena ketika dunia kelaparan, kampung kita akan tetap berdiri. Terlebih kampung tengah. Kampung tengah itu perut. Ya, haleluya. Kampung kita akan berdiri dan orang akan melihat bahwa Bapa Yahweh melindungi umatnya yang berjaga-jaga. Amin. Haleluya. Yang keempat, poin yang keempat. Haleluya. Poin yang keempat, kampung aman sebagai tempat perlindungan. Kampung aman sebagai tempat perlindungan. Ya. Jadi, saudara, ketahanan pangan memang penting. Penting, seperti yang saya katakan tadi di awal. Tapi itu tidak cukup. Ya.
Tetapi kita juga membutuhkan tempat perlindungan, tempat di mana kita bisa merasa aman, jauh dari kekacauan dunia, dan tempat itu adalah kampung aman. Ya, saya bacakan ayatnya. Mazmur 91 berkata, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Yahweh, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Elohimku yang ku percayai. Amin. Haleluya. Nah, saudara perhatikan baik, perlindungan bukan hanya soal tembok atau senjata, saudara, tetapi soal naungan Bapa Yahweh. Ini yang paling penting. Nah, seperti yang saya katakan tadi kan, iman kita bertindak, kita juga ada dalam naungan Bapa Yahweh. Ya, dan kampung aman adalah wujud nyata dari perlindungan itu. Saya percaya itu, saudara. Paham ya? Dan apa artinya kampung aman, saudara? Ya, artinya kampung aman itu adalah komunitas yang hidup dalam ketertiban. Amin. Harus tertib, nggak boleh kacau. Paham ya? Iya dong. Masa saudara nggak tertib hidupnya, nanti bisa muncul lagi kelahi, marah, ya. Harus tertib. Nah, kita kan sudah dewasa, sudah paham akan hal itu. Ya, kemudian saling menjaga. Ya, satu dengan yang lain. Jangan mau sendiri-sendiri, saudara. Iya kan? Kita ada dalam komunitas itu saling menjaga. Nah, kalau saudara menyendiri-menyendiri, kita tidak menjaga. Iya kan? Memang ada waktunya saudara sendiri, mungkin lepas tidur sendiri di kamar. Betul enggak? Jangan 1 kali 24 di rumah di kamar terus. Ini leteh namanya, saudara. Ini gogak pomode. Ini 1 kali 24 di kamar terus. Ini kalau udah di kampung aman model begini ya, udah mati di kamar kita belum tahu. Udah dimakan ular, dimakan singa, kita belum tahu. Ini belum pantau muka, belum pantau keluar. Jadi nggak bisa, saudara. Namanya hidup berkomunitas, kita harus saling, ya, menjaga satu dengan yang lain, ya, saling menopang. Amin. Ya, bukan kampung yang penuh pertengkaran, saudara. Ya. Bukan kampung yang dikuasai oleh ketakutan. Ya kan? Tetapi kampung yang berdiri di atas dasar iman dan kasih. Amin. Haleluya. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, dunia di luar sana sedang kacau. Ya, orang saling berebut, saling menipu, saling menjatuhkan. Tetapi di kampung aman kita membangun solidaritas. Ya, saudara sudah lihat video yang saya posting di Facebook dan juga di WA Group. Bagaimana mereka orang luar negeri dengan komunitas mereka bergotong royong bersama-sama. Nah itu dia, saudara. Mereka sudah siap loh, saudara. Mereka jual harta benda mereka tinggalkan pekerjaan mereka. Mereka mulai fokus. Keren gak, saudara? Itu ibu-ibu yang ngomong, dia sambil memperlihatkan. Nah, ibu-ibu punya keinginan tapi leteh ke suami dan anaknya katanya. Ya, sama gak bual tiap. Iya kan? Ti masuk jurang satu, semua masuk jurang kalau begitu. Ingat keselamatan masing-masing. Ti anak bidingai dudi. Kan begitu. Ti laki anak ngai dudi. Pokoknya begitulah istilahnya. Ya. Karena di zaman sekarang Elohim katakan dia akan mengadakan pemisahan.
Gak peduli mau orang tua kah, mau anak kah, mau meadik kah. Karena keselamatan masih pasti. Tapi alangkah baiknya kan kita yang sudah sadar, ayo dong sama-sama. Kan begitu. Kan begitu saudara. Ya, haleluya. Jadi kita harus pahami saudara. Ya, di luar sana terjadi kekacauan yang luar biasa. Ya, nah kita butuh solidaritas. Kita berkata kita satu keluarga. Ya, harus saling menjaga. Ya, saudara dan saya tidak akan membiarkan satu pun jatuh sendirian. Ya, yang nggak ada di saya ada di Amin, ada di Pak Tono, ada di Ibu Nur. Yang ada di kalian ada di saya. Itulah jemaat mula-mula yang saya sudah khotbahkan berkali-kali. Ya, jadi kampung aman saudara berarti ada sistem. Nah, kita juga pasti akan begitu saudara. Ya, bisa jadi kita nanti atur bersama sistem rondanya ya kan, ada aturan bersama komunikasi komunikasi darurat. Ya, ada banyak hal saudara. Ya, tetapi lebih daripada itu kampung aman berarti ada hati yang bersatu. Amin. Itu inti. Ada hati yang mau bersatu. Iya. Ada pepatah dunia berkata, bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh. Jangan bercerai kawin lagi, itu orang bodoh itu. Karena itulah kadang-kadang ini orang-orang kalau mau membenarkan diri begitu. Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Ya, jadi ingat saudara, kampung aman adalah gunung perlindungan. Amin. Ketika Yesua berkata, lari ke pegunungan, itu bukan hanya soal tempat tinggi, ya tempat yang tinggi maksudnya, tetapi soal tempat yang aman, tempat yang sudah dipersiapkan. Kampung aman adalah gunung itu, tempat di mana kita bisa bersembunyi, tempat di mana saudara dan saya bisa bertahan, dan tempat saudara dan saya hidup dalam damai. Amin. Kita nggak perlu tengok mereka berbunuh di luar sana. Kita nggak perlu tengok mereka kelaparan di luar sana. Kita tetap aman dan damai. Kita nggak perlu tahu apa yang terjadi di luar. Haleluya. Itu maksud saya. Ya, jadi mari kita teguhkan saudara hati kita. Ya, mari kita bangun kampung aman bukan hanya sekedar dengan pagar dan ronda, tetapi dengan kasih, dengan iman dan juga dengan persatuan. Karena ketika dunia runtuh, kampung aman akan berdiri sebagai terang dan orang-orang akan berlari ke sana mencari perlindungan. Yang kelima, pemisahan dari Babel. Pemisahan dari Babel. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita berbicara tentang kampung aman yang merupakan tempat perlindungan, sekarang kita juga harus memahami satu hal yang sangat penting, yaitu kita harus memisahkan diri dari Babel. Ya, kita harus memisahkan diri dari Babel. Kitab suci berkata dengan tegas, keluarlah kamu daripadanya, hai umatku, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa tulah-tulahnya. Wahyu 18 ayat 4. Perhatikan ini, ya, ini bukan sekadar nasihat, tetapi ini adalah perintah langsung dari Bapak Yahweh. Ya, haleluya. Nah, apa artinya? Atau apa itu Babel, saudara? Ya, saudara mungkin lupa, saya ingatkan lagi ya. Babel adalah gambaran dari sistem dunia, ya, yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan tipu daya, bahkan yang penuh dengan kesombongan. Babel adalah dunia yang mengandalkan kekuatan manusia, ya, yang mengandalkan uang, mengandalkan teknologi dan juga kekuasaan. Bahkan Babel ini adalah menolak Bapa Yahweh. Ini dia, karena mereka mau menyamakan diri dengan Tuhan. Ya, Babel adalah dunia yang tampak
megah, tetapi sebenarnya rapuh dan akan segera runtuh. Jadi saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita tetap tinggal di Babel, kita akan ikut hancur bersama. Kalau kita tetap bergantung kepada sistem dunia, kita akan ikut menanggung tulahnya. Karena itu Bapa Yahweh berkata, keluar. Amin. Keluar kamu daripadanya. Artinya memisahkan diri dari Babel. Artinya apa? Tidak bergantung kepada sistem dunia. Ya, jangan bergantung pada sistem dunia. Ya, Anda mau ada bantuan atau tidak, jangan bergantung. Yang masih dapat bantuan pun kalau nanti diterapkan biometrik, jangan diambil, jangan mau. Cuma sekarung 2 karung lalu Anda neraka selama-lamanya. Ya, jangan bergantung kepada sistem dunia yang rusak. Ya, jangan hanya karena 100, 200 ribu, 500, 700, 800 BLT, ya, Anda jual iman Anda. Ya, dan mengikuti bapa segala pendusta. Kemudian, ya, pemisahan dari Babel berarti tidak lagi mengikuti gaya hidup dunia yang penuh dengan hawa nafsu. Ya, saudara lihat hari-hari ini. Ya, kalau kita nggak nahan-nahan diri, kita pun ikut nafsu dunia gitu. Ya, kemudian pemisahan dari Babel berarti tidak lagi mencari keamanan dari manusia, tapi dari Bapa Yahweh. Ya, orang bilang ayo ikut sistem aman, Anda dilindungi, rumah Anda sertifikat digital pasti aman karena database tersimpan, data Anda di database. Aman apaan? Simpan uang di bank aman ratusan juta. Ya, kemarin ternyata yang bobol, yang curi uang yang Katolik punya itu udah kabur ke luar negeri dengan berpesta pora. Lagi dicari orang. Ngeri juga. Gak ada yang aman juga. Mau bank A, B, C gak ada. Mau BNI, BRI, BCA gak ada yang aman juga. Ya, gak ada yang aman. Ya, bahkan bank-bank kreditan sekarang kan sudah ditutup semua. Ya, kecuali bagian CU di kita, CU Bima, Kelingkuman dan belum. Karena itu masuk ke koperasi, ya. Kalau yang ditutup sekarang itu masuknya ke OJK. Ya, haleluya. Kemudian pemisahan dari Babel berarti hidup sederhana. Ya, hidup sederhana, hidup kudus dan mandiri. Ya, itu sudah sesuai dengan prinsip Torah dan kitab suci. Amin. Doa Bapa kami cukup. Ya, kadang-kadang orang mau lebih, itulah yang membuat dia jatuh di dalam dosa. Karena nah ini, nah itu, nah ini, nah itu, nah. Ya kan, nak kerja paret oleh alat orang, nah gitu. Ya kan, ini yang terjadi sekarang, saudara. Ngeri. Ya, ngeri. Ya. Jadi saudara, Bapak Ibu yang terkasih, ini bukan hal yang mudah. Ya, ini bukan hal yang mudah. Dunia akan mengejek kita. Ya, dunia akan berkata kita aneh, gila, sesat. Ya, itu saudara. Tetapi lebih baik kita dianggap aneh oleh dunia, dianggap gila oleh dunia, daripada kita ikut binasa bersama dengan Babel. Amin. Biar Nuh dianggap gila kok, gila lu. Tapi dia selamat. Yang bilang-bilang gila mati legang, ditimpa air bah. Orang yang bilang kita gila di akhir zaman, mereka pasti mati kalau nggak bertobat.
Mereka yang bilang kita sesat pasti mati kalau nggak bertobat. Ngeri nggak sudah? Iya. Ya. Haleluya. Gak apa-apa saudara. Sudah ada contoh kok. Ngapain kita takut? Biarin aja mereka bilang kita gila, aneh, sesat. Terserah. Ingat, Babel akan jatuh. Semua yang dibangun di atas kesombongan manusia akan runtuh. Tetapi mereka yang keluar dari Babel, mereka yang akan memisahkan diri, mereka yang memilih jalan Bapa Yahweh, justru mereka lah yang akan selamat. Jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari teguhkan hati dan berkata, ya, kami tidak lagi bagian dari Babel. Kami memilih jalan bersama dengan Bapa Yahweh. Bahkan kami memilih kampung aman sebagai gunung perlindungan kami. Karena hanya dengan memisahkan diri dari Babel, kita bisa benar-benar siap menghadapi masa yang akan datang. Amin, saudara. Haleluya. Yang keenam, nggak lama lagi selesai, sebagai penguatan rohani. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, ketahanan pangan, kampung aman penting. Tapi semua itu tidak akan berarti apa-apa kalau kita lemah secara rohani. Ya, kenapa? Karena musuh terbesar kita bukan hanya kelaparan, bukan hanya kekacauan, melainkan tipu daya rohani yang berusaha menjauhkan saudara dan saya dari Bapa Yahweh. Ya, di mana Yesus berkata, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu dianggap layak luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu dapat berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara perhatikan kuncinya, bukan hanya berjaga secara fisik, tetapi juga berdoa. Amin. Ya, jadi penguatan rohani berarti saudara dan saya harus yang pertama membangun kehidupan doa yang kuat. Ya, jangan hanya berdoa ketika ada masalah. Ya, tetapi jadikan doa sebagai nafas hidup kita. Amin. Yang kedua, mendalami kitab suci setiap hari. Karena firman Bapa Yahweh adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Nah, tanpa firman kita akan tersesat. Ya, kemudian berikutnya menjaga kekudusan hidup. Dunia penuh dengan godaan, tetapi kita dipanggil untuk hidup berbeda, hidup kudus, hidup yang berkenan kepada Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Yang berikutnya, menguatkan satu sama lain. Jangan berjalan sendiri. Kita butuh komunitas. Amin. Kita butuh komunitas. Saudara dan saya butuh saudara seiman yang saling menopang, saling mengingatkan, dan juga saling menguatkan. Amin. Haleluya. Jadi saudara, jangan sampai kita sibuk menyiapkan pangan, sibuk membangun kampung aman, tetapi juga melupakan doa, melupakan firman, melupakan iman, melupakan ibadah. Ya, karena kalau rohani kita lemah, semua persiapan fisik juga akan runtuh. Tetapi kalau rohani kita kuat, sekalipun dunia bergoncang, kita akan tetap berdiri teguh. Amin. Ya, ada juga jangan cuma hanya iman. Ya, karena pada realitanya yang katanya beriman, ketika COVID datang runtuh iman mereka. Ya, jadi semuanya ada sangkut paut. Ya, haleluya. Ingat saudara, peperangan terakhir bukan hanya soal pangan atau keamanan, tetapi soal iman. Ya, apakah kita tetap setia kepada Bapa Yahweh? Apakah kita tetap berpegang kepada Torah dan firman-Nya, atau kita akan menyerah kepada sistem Babel? Karena itu, saudara Bapak Ibu yang terkasih, teguhkan hati dan berkata, kami akan tetap setia.
Ya, kami akan tetap berdoa dan kami akan tetap berpegang kepada firman. Ya, dengan penguatan rohani kita bukan hanya bertahan hidup, tetapi juga menjadi terang bagi dunia yang gelap. Amin, saudara. Haleluya. Dan yang paling terakhir, penutup. Ya, haleluya. Ya, penutup sekaligus dengan ajaran untuk kita semua. Ya, jadi saudara Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mendengar bersama-sama bahwa dunia sedang menuju masa yang penuh goncangan. Ya, kita sudah melihat bahwa 2026 ini bukanlah tahun biasa, melainkan adalah tahun persiapan terakhir. Ya, kita juga sudah belajar tentang pentingnya berjaga-jaga. Kita sudah belajar tentang ketahanan pangan sebagai benteng, tentang kampung aman sebagai tempat perlindungan, bahkan tempat panggilan, tentang panggilan untuk keluar dari Babel, dan juga tentang penguatan rohani sebagai inti daripada persiapan. Ya, sekarang tibalah saatnya kita mengambil keputusan. Ya, sekarang. Jangan nanti, jangan besok. Sekarang ambil keputusan, ya. Jangan hanya mendengar lalu melupakan. Ya, masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan. Ya, haleluya. Jangan hanya ngangguk-ngangguk. Wah, haleluya, haleluya, haleluya. Ya. Hanya begitu kembali lagi, ya, hidup seperti biasa. Hari ini adalah hari untuk bertindak. Saya bacakan satu ayat, Yesaya 26 ayat 20 berkata, "Pergilah umatku, masuklah dalam kamar-kamarmu, tutuplah pintu-pintu sesudah engkau, bersembunyilah sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu." Apa maksudnya ayat ini, saudara? Ayat ini adalah panggilan bagi saudara dan saya. Panggilan bagi semua yang menyaksikan YouTube ini. Ya, haleluya. Masuk ke dalam perlindungan Bapa Yahweh. Bersiaplah dan jangan lengah. Amin. Haleluya. Dari saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari teguhkan hati dan mari berkata bersama dengan lantang, kami akan berjaga, kami akan membangun ketahanan pangan, kami akan menjaga kampung aman, kami akan keluar dari Babel, kami akan tetap setia kepada Bapa Yahweh. Amin. Haleluya. Jadi ingat, persiapan terakhir bukan hanya untuk menyelamatkan diri kita sendiri, tetapi juga untuk menjadi terang bagi orang lain. Ketika dunia kacau, orang-orang akan mencari perlindungan dan kampung aman kita dengan iman yang teguh akan menjadi tempat mereka berlari. Kalau masih belum kacau benar, kalau sudah kacau benar, ya mohon maaf, pintu ditutup. Ya. Jadi mari saudara dan saya ambil keputusan hari ini. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok, jangan tunggu sampai semuanya runtuh. Ya, 2026 adalah persiapan terakhir. Amin. Haleluya. Bapa Yahweh memberkati kita semua.